Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Hilmi dengan NIM 312510046 dari kelas I253A. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya di pertemuan ketiga pada mata kuliah basis data yang menjelaskan tentang lingkungan basis data. Lingkungan basis data merupakan sebuah habitat di mana terdapat sebuah basis data untuk bisnis. Pengguna memiliki alat untuk mengakses data untuk keperluan bervariasi seperti data mining, manipulasi data, dan lain-lain. Adapun tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenal data dengan menyembunyikan detail dari mana bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Sejarah arsitektur basis data. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika (ANSI SPARC) atau American National Standard Institute Standard Planning and Recruitment Committee menetapkan 3 level abstraksi dalam database. Pertama, ada level eksternal. Ini merupakan level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna atau user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga tiap user bisa memiliki sudut pandang yang berbeda dari user lainnya. Kedua, ada level konseptual. Level ini adalah level dari mana para administrator database mendefinisikan hubungan antar data secara logik, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database harus memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Kemudian ada level internal. Level ini adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, dan bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam satu penyimpanan, kompresi data agar lebih hemat, dan enkripsi data agar lebih aman. Kemudian ada kebebasan data atau data independen, merupakan kemampuan memodifikasi definisi skema pada satu tingkat tanpa mempengaruhi skema pada tingkat di atasnya. Dibagi menjadi 2, ada physical data independence, merupakan skema internal dapat diubah DBA tanpa mengganggu skema konseptual. Contohnya seperti mengganti hardware, penyimpanan, atau lokasi file tidak akan merusak struktur relasi tabel. Ada juga logical data independent, merupakan skema konseptual dapat diubah skema eksternal DBA tanpa mengganggu skema eksternal. Contohnya menambah kolom baru pada tabel utama tidak akan mengganggu program aplikasi user yang sudah ada. Di database juga ada DBMS atau Database Management System, atau dalam bahasa Indonesianya mesin penggerak basis data. Merupakan sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Adapun fungsi utama dari DBMS tersebut. Pertama, ada pendefinisian tipe dan struktur data. Kedua, konstruksi penyimpanan data. Ketiga, manipulasi data seperti mengubah, menghapus, dan menampilkan data. Kemudian ada keamanan dan integritas.
keras. Kemudian yang terakhir ada penyediaan data dictionary. Komponen inti dari database management system. Pertama ada file manager, berfungsi mengelola ruang disk dan struktur data fisik. Kedua, ada database manager, fungsinya antarmuka antara data low level dengan program aplikasi atau query. Nomor 3 ada query processor, menerjemahkan bahasa query menjadi perintah low level yang dimengerti mesin. Kemudian ada DDL compiler, berfungsi sebagai pengkonversi perintah definisi menjadi metadata yang disimpan dalam kamus data. Kemudian ada DML precompiler, berfungsi untuk mengkonversi perintah manipulasi data dari bahasa program induk. Kemudian ada perbedaan dari DDL versus DML. Data sublanguage dibagi menjadi dua fungsi utama berdasarkan tugas penggunanya. Ada DDL dan DML. Pertama, bahasa DDL berfungsi sebagai kerangka atau struktur, mendefinisikan struktur database seperti record, elemen data, dan kunci relasi. Contoh penggunaannya seperti pada pembuatan tabel, penentuan tipe data. Dan kedua ada data manipulation language atau DML, berfungsi sebagai operator atau aksi, yaitu memasukkan, mengambil, mengubah, dan menghapus isi data. DML juga ada beberapa tipe. Tipe pertama yaitu DML prosedural, menentukan data dan cara pengambilannya. Dan kedua ada tipe DML non prosedural, menentukan data tanpa menyebutkan cara pengambilannya. Mungkin itu saja rangkuman yang saya dapat rangkum pada materi basis data pada pertemuan ketiga ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.